Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Enterprise Planning, kelas I1, Prodi 1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Dinamika Surabaya. Pada UAS kali ini, kami mengambil judul implementasi sistem ERP terintegrasi lintas modul menggunakan Odoo pada toko bintang pertama ACU Surabaya. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Dimitri Yusuf Prabowo, dengan NIM 24410100015. Nama saya Moreno Timothy Narjadi, dengan NIM 24410100018. Itu pada bab 1, identifikasi UMKM dan masalah operasional. Untuk yang poin pertama, profil usaha. Ini logo usahanya, bintang pertama ACU. Nama usaha toko bintang pertama ACU, bidang usaha penjualan aki kendaraan bermotor, lokasi operasional di Jalan Kemayoran Baru nomor 65 Surabaya. Karakteristik bisnis toko bintang pertama ACU merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang retail dan grosir komponen otomotif, khususnya aki. Usaha ini melayani penjualan langsung ke pelanggan perorangan, serta melayani pemesanan skala besar untuk kebutuhan armada instansi atau korporasi. Untuk poin kedua, struktur organisasi dan pembagian peran. Dalam pelaksanaan operasi toko dan simulasi sistem ERP ini, struktur organisasi dibagi secara jelas dalam peran-peran berikut. Itu pemilik toko atau owner diperankan oleh saya, Dimitri Yusuf Prabowo, bertindak sebagai pengambilan keputusan tertinggi, mengelola aspek finansial, mengesahkan pembelian besar, dan memegang hak administrator penuh di dalam sistem Odoo. Kemudian pegawai toko bagian operasional sales dan CRM diperankan oleh Muhammad Rizky Ramadan, namun tidak di kelompok kami, bertanggung jawab menangani manajemen hubungan pelanggan, CRM, negosiasi penjualan, dan pembuatan draft sales order. Kemudian pegawai toko bagian operasional proses, inventory, dan manufacturing diperankan oleh Moreno Timothy, bertanggung jawab atas pengelolaan ketersediaan barang di gudang, pengadaan barang ke supplier, serta penanganan perakitan atau servis produk aki. Untuk poin ketiga, analisis masalah operasional. Sebelum penerapan sistem ERP, toko bintang pertama ACU berjalan menggunakan metode konvensional yang memicu beberapa kendala operasional utama. Yang pertama, catatan transaksi manual. Seluruh aktivitas penjualan dan nota keuangan masih ditulis tangan pada buku fisik. Hal ini berisiko tinggi memicu terjadinya kesalahan manusia, human error, kehilangan data transaksi, serta memperlambat proses rekapitulasi harian. Untuk yang kedua, ketiadaan kontrol stok terintegrasi. Tidak adanya visibilitas persediaan secara seketika real time, menyebabkan ketidaktahuan jumlah aki yang siap dijual. Risiko kehabisan stok, stokot, atau stokot, tidak ada pesanan besar dari pelanggan corporate menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, data terfragmentasi silo. Informasi operasional di toko penjualan dan logistik gudang tidak dihubung langsung dengan pencatatan akuntansi keuangan. Akibatnya, pemilik kesulitan memantau laba rugi ini secara akurat, cepat, dan instan. Untuk yang poin keempat, solusi melalui penerapan ERP Odoo. Untuk mengatasi seluruh kendala di atas, proyek UAS ini mengimplementasikan sistem ERP terintegrasi berbasis Odoo. Melalui integrasi lintas modul mulai CRM, sales, proses, manufacturing, inventory, hingga accounting. Seluruh data transaksi otomatis mengalir tanpa interupsi. Penerapan Odoo ini menghilangkan proses input manual yang berulang, menyinkronkan data stok gudang secara otomatis dengan laporan keuangan, serta membatasi hak akses secara aman guna menciptakan tata kelola UMKM yang modern, transparan, dan akuntabel. Lalu selanjutnya bab 2, yaitu desain alur proses antar modul. Jadi modul yang kita gunakan yang pertama yaitu ada CRM sales, jadi menjadi interaksi awal, catatan data prospek, dan negosiasi dengan pelanggan dicatat sebagai lead opportunity di modul CRM. Ketika kesepakatan tercapai, data tersebut dikonversi langsung menjadi draft quotation di modul sales tanpa perlu melakukan input ulang. Lalu selanjutnya ada sales inventory dan accounting. Saat dokumen quotation disetujui dan divalidasi oleh sales order, sistem secara otomatis memicu modul inventory untuk menerbitkan dokumen pengiriman. Di saat yang bersamaan, modul accounting akan menyiapkan draft faktur penjualan berdasarkan item yang tersurat. Lalu selanjutnya ada inventory ke purchase dan manufacturing. Apabila ketersediaan stok aki siap pakai di gudang berada di bawah batas minimum yang ditentukan, sistem akan memicu pembuatan draft request for quotation di modul purchase untuk pengadaan dari supplier, atau memicu manufacturing order di modul manufacturing jika diperlukan proses perakitan wadah atau penyesuaian spesifikasi aki tertentu. Lalu yang selanjutnya ada purchase inventory dan accounting. Ketika pesanan komponen atau aki dari supplier tiba dan dikonfirmasi oleh produk modul purchase, modul inventory otomatis menerbitkan dokumen penerimaan barang. Selanjutnya modul accounting akan mencatat tagihan masuk sebagai kewajiban pembayaran untuk pelunasan.
Lalu ini adalah alur workflow dari modul-modul kami. Selanjutnya. Kemudian pada bab 3 yaitu pembagian tugas dan peran user access right. Yang pertama, konfigurasi akun pengguna. Untuk Dimitri Prabowo sebagai owner, perannya bertindak sebagai pemilik usaha owner yang memegang kendali penuh atas sistem, bertanggung jawab atas pengawasan seluruh departemen, keputusan finansial, serta audit laporan akhir. Yang kedua, Muhammad Rizky Ramadan sebagai sales, perannya menangani operasional harian yang berhubungan langsung dengan pelanggan, fokus pada manajemen hubungan pelanggan, negosiasi, dan pembuatan dokumen penawaran. Dan yang ketiga, Moreno Timothy sebagai bagian operation atau logistik dan produksi, perannya menangani operasional internal gudang dan rantai pasok, fokus pada manajemen stok, proses pengadaan barang ke supplier, serta penanganan perakitan atau servis produk. Poin kedua, materi hak akses. Aksesnya untuk Dimitri Prabowo sebagai administrator semua, Muhammad Rizky Ramadan untuk CRM user, sales user, inventory purchase no access, inventory no access, manufacturing no access, accounting no access, employees user. Untuk Moreno Timothy, CRM no access, sales no access, purchase user, inventory user, manufacturing user, accounting no access, dan employee user. Dan ini screenshot hak akses akunnya. Prinsip keamanan dan layanan batasan akses. Yang pertama, kendali penuh manajemen owner. Dimitri Prabowo selaku owner memegang inventory seluruh modul. Hanya akun owner yang dapat melihat, memvalidasi, dan mengeksekusi modul accounting guna menjamin keamanan data keuangan, jurnal akuntansi, dan arus kas toko. Yang kedua, instalasi data penjualan front-end. Muhammad Rizky Ramadan diberikan akses sebagai user pada modul CRM dan sales untuk mengelola data pelanggan serta pemesanan. Hasilnya ditutup dari modul inventory dan proses agar ia dapat fokus pada target penjualan tanpa mengintervensi regulasi atau mengubah satu stok di gudang. Dan yang ketiga, isolasi data rantai pasok backend. Moreno Timothy tadi diberikan akses sebagai user pada modul proses inventory dan manufacturing untuk kelancaran operasional stok. Penerimaan dan perakitan barang hasilnya ditutup untuk modul CRM atau sales dan accounting guna menghindari benturan kepentingan atau manipulasi harga beli supplier terhadap harga jual pelanggan. Lalu selanjutnya ada bab 4, implementasi dan kombinasi sistem. Jadi yang pertama di master data setup dan configuration ada pembuatan dokumen akun pengguna. Jadi setiap personel kelompok didaftarkan ke database utuh dengan hak akses yang disesuaikan dengan berdasarkan matriks hak akses pada bab 3. Berdasarkan screenshot ini. Lalu yang selanjutnya ada setup data master produk yang bisa kita lihat di modul inventory. Ya, seperti ini produk-produk kami di toko bintang pertama Agri. Lalu selanjutnya ada skenario siklus bisnis, CRM, dan penjualan. Jadi mulai dari pencatatan proses baru di modul CRM. Jadi yang pertama, pencatatan proses baru di modul CRM. Sales membuat dokumen untuk pencatatan kebutuhan pelanggan, estimasi nilai dan tahapan negosiasi. Pertama di modul CRM, kita buat dulu untuk pembelinya PT Transport Maju, stoknya PT Transport Maju, jumlahnya 20 juta. Ini, jadi kita buka. Untuk sales personnya Rizky. Notnya pembelian aki. New quotation. Nah, seperti ini. Kita pilih produk di motor Honda 100 biji karena tadi jumlahnya 20 juta, pas 20 juta. Kemudian kita kirim. Ini pengiriman penawarannya, kita kirim. Setelah negosiasi awal berhasil, sales mengonversi data CRM tersebut langsung menjadi dokumen quotation di modul sales.
Kita ulang lagi karena yang tadi belum masuk. Kembali. Kita maju, kita maju, jumlah 20. Ya. Rotation. Terunda 100, jadi 20 juta. Ini kita kirim penawaran. Setelah itu kita konfirmasi. Kemudian setelah negosiasi berhasil, sales mengonversi data TRM tersebut langsung menjadi dokumen quotation di modul sales. Kita buka sales. Dan 30 juta. Lalu selanjutnya adalah memvalidasi order yang sebelumnya dengan cara get invoice. Regular invoice. Setelah itu kita konfirmasi. Lalu selanjutnya ada kemudian skenario siklus bisnis logistik pengadaan. Kalau salah order berbentuk, sistem mendeteksi bahwa stok lagi di gudang tidak mencukupi untuk memenuhi yang muncul proses pengadaan oleh bagian logistik. Jadi yang pertama pembuatan dokumen pengadaan RFQ. Pada bagian logistik menerbitkan RFQ di modul proses untuk memesan kekurangan stok lagi tersebut pada distributor resmi. Kita buka modul proses. Sebenarnya boleh hierarki ini saja. Di motor Honda 100 unit, harganya 150.000. Dan kita kirim ke RFQ. Kita kirim. Ini permintaan kita. Konfirmasi order. Order. Kemudian validasi melalui modul inventory. Penerimaan. Ini tadi aku menunda 100. Jika sudah datang, kita validasi. Bisa kita lihat di produk sini motor Honda berjumlah 111, bertambah 100. Kita kembali. Untuk proses perakitan atau kustomisasi produk, untuk jenis tertentu yang membutuhkan pengisian air sur atau pengisian wadah sebelum dikirim, logistik mengeksekusi dokumen produksi pada manufacturing. New. Hanya untuk aki truk GS.
Citrus GS. Itu konsumnya 10. Kita konfirmasi. Ini semua kita memerlukan untuk pembuatan aki seperti penambahan air aki yang sebelumnya belum ready menjadi ready, kita produksi. Maka jika seperti ini maka akan menambah di jumlah stok di Odo ini. Kemudian pengiriman barang ke pelanggan. Setelah stok gudang dipenuhi, logistik memvalidasi dokumen pengiriman barang untuk melepas lagi pada pelanggan sesuai pesanan esok awal. Itu di modul inventory, berpengiriman, yang tadi ini 100. Kita validasi ketika sudah pengiriman, kita validasi. Maka akan selesai. Jumlah produknya, maka akan kembali 11, berkurang 100. Lalu siklus bisnis. Siklus ditutup oleh owner yang memvalidasi tagihan masuk dari supplier. Itu yang pertama, pencatatan tagihan supplier vendor bill. Owner membuka draft tagihan dari supplier berdasarkan produk yang telah diterima untuk kemudian jadwalkan pembayarannya menggunakan modul accounting. New. Ini sales. Ada 1. Ini yang tadi. Jika sudah dibayar, kita klik buy. Ini bisa menggunakan cash atau bank. Jika cash, pilih cash. Jika menggunakan bank, bisa pilih bank. Untuk kali ini kita mencoba untuk cash, create payment. Jadi sudah terbayar. Kemudian pada bab 5, kustomisasi tampilan untuk analisis data bisnis. Untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat oleh pihak manajemen, untuk teman-teman memanfaatkan fitur kustomisasi pelaporan. Yang penting Kustomisasi ini ditemukan pada 3 unsur utama itu, sales, proses, dan inventory menggunakan berbasis dashboard. Jadi untuk yang kustomisasi kita menggunakan dashboard eksekutif. Ini jumlah yang sudah kita inginkan, sama tadi sudah ada transaksi itu, kita tambahkan dulu pembelian aki motor. Untuk tanggalnya hari ini, total penjualannya 20 juta. Pembelian motor Honda. Jika sudah, maka ini akan tersimpan. Bisa disimpan. Ini jadi untuk tampilan data list view menyajikan ringkasan data transaksi dalam format baris yang terstruktur. Dengan tampilan ini, manajemen dapat melihat rincian fundamental seperti judul, kalau transaksi, total penjualan, serta mata uang. Ini sangat berguna untuk melakukan pengecekan data secara cepat tanpa perlu membuka dokumen satu persatu. Kemudian yang tampilan kalendernya. Jadi kalendernya seperti ini, ada di masalah sini pembelian aki motor, ini tadi yang bagian ini tadi. Tampilan kalender digunakan untuk memetakan aktivitas atau pencapaian operasional berdasarkan tanggal aktual. Sebagai contoh, sistem memetakan riwayat penjualan aki motor pada kotak tanggal itu. Kemudian pada tampilan tabel pivot, jadi bisa terlihat untuk tiap bulannya ada pemasukan berapa dari awal tadi di sini, yaitu pada Juli 500, Juni 3 juta, Juli 10 juta, Juli 20 juta. Totalnya masuk ke sini semua. Untuk Juni ada 3 juta dan Juli ada 32 juta 500.
Kemudian pada tampilan grafik batang, di sini dengan grafik batang tiap bulannya seperti ini, Juni 3 juta dan Juli 32.500.000. Visualisasi bentuk grafik batang digunakan untuk membandingkan secara langsung besar volume atau nilai penjualan antar bulan. Perbedaan performa omset dapat diinterpretasi secara instan dari perbedaan ketinggian batang biru. Kemudian tampilan grafik garis. Garisnya di sini seperti ini. Grafik garis diimplementasikan untuk menganalisis tren pergerakan melalui laju bisnis dari waktu ke waktu. Tampilan ini memperlihatkan adanya tren penurunan penjualan dari negara bulan Juni menuju Juli. Informasi tren ini sangat krusial bagi pemilik toko untuk segera merumuskan strategi pemasaran baru atau menambahkan promosi demi menaikkan kembali kurva bulan berikutnya. Dan grafik lingkaran seperti ini. Grafik lingkaran memberikan gambaran visual mengenai rasio proporsi atau persentase kontribusi masing-masing periode terhadap keseluruhan tetap penjualan. Berdasarkan analisis lalu yang selanjutnya ada catatan kendala dan solusi implementasi. Dari yang pertama kendala validasi akuntansi dan pada dokumen vendor bill. Jadi kendalanya itu saat owner mencoba mencatat draft tagihan supplier di modul accounting, sistem memunculkan galat merah bermasalah bertulisan missing required fields. Dokumen tidak dapat disimpan atau dikonfirmasi ke tahapan proses akibat adanya data wajib yang belum terisi pada dokumen dalam baris item. Solusinya yaitu tim melakukan peninjauan ulang dan mengisi kolom wajib yang ditandai dengan latar belakang warna merah muda. Solusinya itu dilakukan dengan mengisi kolom bill date, serta melengkapi kolom label, price, dan account. Gunanya itu mempercepat proses operasional ke depan. Jadi tim memanfaatkan fitur integrasi lintas modul melalui kolom autocomplete untuk menarik nomor dokumen purchase order dan dari modul purchase. Lalu selanjutnya ada kendala pemetaan jenis akun, yaitu ketika draft vendor bill diperbaiki, terjadi kesalahan penafsiran dalam pengisian kolom account di mana tim membuka jendela pembuatan akun baru dan memasukkan nama supplier pada kolom account name. Hal ini memicu kebingungan dalam menentukan pilihan pada kolom tag karena menu dropdown menampilkan klasifikasi neraca seperti current assets, receivable, dan liabilities. Lalu solusinya itu tim membatalkan pembuatan akun baru karena datanya itu nama supplier seharusnya merujuk pada entitas partner atau vendor, bukan buku besar. Solusinya adalah menggunakan akun pengeluaran standar yang sudah disediakan oleh wujud bawaan. Atau jika terpaksa membuat akun baru untuk alokasi modal lagi, kolom tag dikonfigurasi secara tepat dalam kelompok expense atau cost revenue untuk menjaga validasi laporan. Lalu yang selanjutnya ada kendala ketiadaan opsi add to my dashboard bawaan. Jadi kendalanya itu bagian manajemen kesulitan untuk mengintegrasikan visualisasi data dari berbagai laporan analitis karena tombol penjelasan add to my dashboard langsung di menu favorit tidak ditemukan pada antarmuka utuh terbaru yang digunakan. Hal ini sempat menghambat proses penyusunan dashboard utama manajemen untuk kebutuhan analisis owner. Jadi solusinya itu mengalihkan metode pembuatan dashboard dengan memanfaatkan fitur analisis terbaru utuh berbasis lembar kerja digital, yaitu insert in spreadsheet. Melalui fitur ini membuat satu dokumen spreadsheet terpadu bernama dashboard manajemen bintang pertama. Selanjutnya visualisasi dari modul sales, purchase, inventory, dan accounting dimasukkan secara bertahap ke dalam dokumen yang bersamaan sehingga membentuk multi-tab analisis yang rapi. Lalu yang keempat ada kendala keterbatasan tampilan pivot dan menu invoice. Jadi waktu tim mencoba menyaring data piutang berjalan langsung melalui menu operasional customer invoice di modul accounting, sistem hanya menyediakan opsi tampilan list, Kanban, dan activity. Tidak ada icon pivot view di pojok kanan atas halaman, membuat tombol insert di in spreadsheet tidak dapat diakses di halaman tersebut. Jadi solusinya dengan cara kita membuat modul baru yang dapat mengedit list dari aktivitas kami dan menampilkan pivot tabel. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis konfigurasi hingga simulasi skenario bisnis yang telah dilakukan pada sistem uji ERP untuk toko bintang pertama ini,
Itu yaitu yang pertama ada integrasi proses bisnis tanpa hambatan. Jadi intinya yaitu penerapan UDO itu berhasil menyatukan seluruh rantai operasional toko mulai dari manajemen CRM, transaksi penjualan, pengadaan stok kaki, sampai ke manufacturing. Lalu yang kedua ada eliminasi silo dan keamanan akses. Dengan diterapkannya akses rights matrix, pembagian tugas antara owner, sales, dan logistik menjadi sangat jelas. Jadi hal ini berhasil mencegah terjadinya tumpang tindih wewenang sekaligus menjadi validitas data internal. Lalu yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional, yaitu penggunaan fitur otomatisasi seperti auto complete pada pencatatan vendor bill berbasis dokumen purchase order terbukti memangkas waktu input data, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan mempercepat proses penutupan buku keuangan. Lalu yang keempat ada sentralisasi analisis data eksekutif, pemanfaatan fitur insert ini in spreadsheet pada UDO versi terbaru sukses menghasilkan dokumen terpadu, yaitu dashboard manajemen bintang pertama, yaitu melalui visualisasi multi-tab ini pihak manajemen dapat memantau pergerakan omset, pengeluaran, mutasi stok, dan piutang secara real time untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Lalu untuk kemudian untuk poin kedua yaitu rekomendasi guna mengoptimalkan pemanfaatan sistem modul pasca implementasi dan mendukung keberlanjutan bisnis toko bintang termaju, yang bisa memberikan rekomendasi berikut. Yang pertama, pelatihan penggunaan berkelanjutan. Mengingat pentingnya keakuratan pengisian field akuntansi, perlu diadakan pelatihan berkala bagi staf agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat mengganggu operasional harian. Yang kedua, pemantauan fitur minimum stock rules. Untuk mengoptimalkan kinerja modul inventory, disarankan agar toko bintang pertama itu mengonfigurasi batas minimum stok untuk produk akhir teralis. Hal ini akan memicu pembuatan draft otomatis di modul proses ketika stok menipis, hingga risiko kehabisan barang stok dapat dihindari. Kemudian yang ketiga, ekspansi fitur e-commerce dan POS. Di masa mendatang, toko dapat memanfaatkan modul point of sales untuk transaksi retail langsung di toko fisik, serta modul e-commerce integrasi ODO untuk memperluas jangkauan pasar penjualan akhir secara daring. Yang keempat, pencadangan data berkala. Sangat direkomendasikan bagi owner selaku administrator untuk melakukan pencadangan basic data ODO secara rutin melalui kontrol panel ODO demi menjaga keamanan data dari risiko kegagalan teknis. Sekian presentasi dari laporan ERP kami. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih.